Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa yang ada di rumah? Senang sekali tentunya saya Jus Mahendra bisa kembali menyapa Anda dalam program Expose, lebih dekat lebih santai. Nah, untuk episode kali ini sangat spesial pemirsa, karena kita bakal membahas satu hal tentunya yang sangat ataupun ibaratnya ini bersinggungan secara langsung kepada masyarakat Kota Pekalongan. Apakah itu? Cluenya adalah tentang kesehatan pemirsa ya, jaminan kesehatan mungkin lebih tepatnya seperti itu. Langsung saja tentunya di tengah-tengah kita juga sudah ada narasumber yang akan membahas topik episode kali ini yang sangat mendetail ya. Sebelum Aziz sebutkan ataupun kasih cluenya untuk pembahasan episode kali ini, sudah hadir di tengah-tengah kita yaitu Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekalongan. Langsung saja kita sapa, ada Bapak Dr. Slamet Budianto SKM MKes. Assalamualaikum Pak Budi, apa kabar? Mic-nya bisa dipakai mungkin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat je Pak Budi? Alhamdulillah. Long time no see ya kita ya, tidak menyapa. Kita menyapanya itu kalau mami kita ketemu Jumatan bareng. Kadang bersebelahan gitu ya. Lancar Mas Aziz, programnya lancar Pak Budi gitu. Alhamdulillah hari ini kita bisa dipertemukan lagi ya Pak Budi ya. Oke, selain itu juga pemirsa yang di rumah kita sudah kedatangan narasumber yang lain, yaitu ada Kabid SDK Kefarmasian dan Alkes Dinas Kesehatan Kota Pekalongan. Ada Ibu Mai Lestari Ningrum SKM MKes. Assalamualaikum Bu Mai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini kayaknya baru muncul first time di Batik TV ya Bu Mai ya. Betul. Ini curang ya. Kalau Mame di saudara kita ataupun radio RKB padahal udah sering gitu kan. Tapi kalau Mame di Batik TV kayaknya baru pertama kali ya pemirsa ya. Tapi nggak apa-apa. Semoga ini pertama kali kemudian menjadi narasumber seterusnya gitu ya. Kayaknya agak lumayan terpressure ya pemirsa ya. Tapi nggak, Bu Mai yakin banget ya untuk bisa sharing knowledge ataupun berbagi ilmu sama pemirsa yang ada di rumah. It's okay ya Bu Mai ya. Oke. Kemudian selain itu kita juga sudah kedatangan ada Ibu Anita Amelia ya. Beliau ini merupakan PIC dari pendaftaran untuk topik edisi hari ini yang kita bahas pemirsa, yaitu tentang UHC ataupun Universal Health Coverage ataupun UHC di Pekalongan. Assalamualaikum Bu Anita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini disclaimer ya, tentunya buat pemirsa yang di rumah, katanya Bu Anita ini untuk syuting ini harus nyalon dulu, treatment dulu. Semakin ke pressure ya Bu Anita. Bu Anita, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, sehat ya? Sehat. Luar biasa. Oke, buat pemirsa yang ada di rumah, kalau tadi kita sudah menyapa satu-satu narasumber kita hari ini. Nah, seperti tadi, apa sih yang akan kita bahas di topik kali ini? Kita akan membahas tentang Universal Health Coverage pemirsa ataupun UHC di Pekalongan. Pasti buat pemirsa yang ada di rumah juga ada sebagian yang belum familiar tentang ini itu sebenarnya apa gitu kan ya. Makanya kita akan bahas secara tuntas di sini. Langsung saja mungkin saya ke Pak Budi terlebih dahulu. Pak Budi, bisa dijelaskan apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan Universal Health Coverage ini Pak Budi, silakan. Baik Mas Aziz, UHC atau Universal Health Coverage ini kalau bahasa Indonesianya itu adalah jaminan kesehatan semesta ya. Jadi suatu sistem di mana sistem yang menjamin kesehatan bagi seluruh warga di suatu wilayah ya, untuk memastikan mendapatkan pelayanan kesehatan secara adil ya dari seluruh pelayanan kesehatan yang pemerintah sediakan, pelayanan kesehatan secara keseluruhan ya, baik itu aspek promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif, dengan mutu dan aksesnya itu baik dan disertai dengan mutu dan biaya yang terjangkau. Jadi intinya cluenya adalah bagaimana sistem penjaminan kesehatan itu secara adil, kemudian bermutu dan terjangkau, di mana di situ kalau kita bicara mengenai UHC berarti tadi semesta, sebenarnya diharapkan seluruh warga gitu ya, seluruh warga itu dipastikan mendapatkan jaminan. Tetapi karena untuk mencapai 100% itu sulit ya, jadi dari BPJS itu oke lah 95%, minimal 95% penduduknya di suatu wilayah itu memiliki jaminan kesehatan. Oke ya, jadi pada intinya mungkin kalau umpamanya masyarakat yang ada di rumah masih bingung sebenarnya UHC itu apa sih? Ini adalah jaminan kesehatan gitu ya Pak Budi ya. Mungkin bahasa awamnya seperti itu dulu ya, jangan mendalam dulu, nanti tambah pusing pemirsa yang ada di rumah. Sambil ambil minum, sambil ambil kacang, sambil dengerin kita juga gitu Pak Budi ya, biar nggak pusing gitu kan ya. Dan tentunya tadi juga sudah dijelaskan ada beberapa dimensi gitu kan ya yang sudah disampaikan sama Pak Budi. Nah, kita akan menilik coba untuk lebih detail lagi perihal dimensinya pemirsa. Saya ke
Bu Mai ya. Bu Mai, terdapat 3 dimensi ya dalam Universal Health Coverage ini dari WHO. Apa saja sih? Tadi kan sudah sempat di-spill ya ataupun disebutkan sama Pak Budi. Mungkin Bu Mai bisa menjelaskan lebih detailnya lagi fungsi kemudian manfaat dari dimensi-dimensi tersebut ketika diterapkan di HUAC. Monggo. Baik, terima kasih atas waktunya. Terkait dengan UHC ini memang ada beberapa hal yang perlu kita pastikan ya Mas Aziz ya. Yang pertama itu adalah cakupan penduduk ya. Cakupan penduduk yang mempunyai jaminan itu berapa supaya kita bisa mencapai UHC. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas bahwa untuk mencapai syarat UHC ini maka harus ada persyaratan, yaitu cakupan penduduk yang mempunyai jaminan kesehatan minimal 95%. Itu yang pertama, yang dipastikan itu nggih, cakupan penduduk yang mempunyai jaminan. Nggih. Jaminan ini tidak hanya yang dibiayai oleh pemerintah, tetapi juga yang mandiri itu juga termasuk ke dalam cakupan UHC. Kemudian yang kedua, selain dipastikan jumlah penduduk yang mempunyai jaminan kesehatan, yang kedua adalah akses terhadap pelayanan kesehatan. Artinya Kota Pekalongan juga harus menyediakan ya fasilitas pelayanan kesehatan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Itu yang kedua ya, dimensi yang kedua. Kemudian yang selanjutnya adalah harus dipastikan apa saja yang bisa ditanggung ya, bisa ditanggung oleh masyarakat pembiayaan kesehatannya, karena tidak semua pembiayaan kesehatan bisa ditanggung. Ini sesuai dengan peraturannya nggih, peraturan dari BPJS ada beberapa pelayanan kesehatan yang memang tidak ditanggung. Gitu Mas As. Oke ya, jadi jelas ya buat pemirsa yang ada di rumah bahwa kalau mamanya UHC ini ibaratnya tidak semua ibaratnya kesehatan yang dirasakan sama masyarakat itu bisa ditanggung oleh kesehatan ataupun BPJS ini tersendiri gitu. Tetap ada batasan-batasan gitu ya Bu Mai ya. Oke, saya ke Bu Anita. Mungkin Bu Anita bisa dijelaskan nggak sih secara detail tadi apa saja sih tentunya yang ditanggung oleh UHC ini ataupun yang tidak bisa di cover ya oleh UHC ini mungkin. Monggo. Untuk yang tidak di cover BPJS itu biasanya yang kecelakaan, terus kecelakaan yang karena pribadi, intinya kecelakaan tunggal mungkin kali ya Bu Anita ya? Apa bukan? Ganda ya Bu ya. Ganda. Ya, sama yang membahayakan diri sendiri. Ya, kecelakaan karena yang membahayakan diri sendiri itu yang tidak ditanggung BPJS. Kemudian kalau selain hal itu berarti semuanya akan di-cover sama BPJS Kesehatan. Iya. Wah, luar biasa ya. Ada tambahan mungkin? Pak Budi monggo. Jadi ada beberapa yang sifatnya itu bukan ada kaitan dengan penyakit ya. Seperti contoh misalnya kita mau operasi plastik, gitu nggak masuk. Surgery kan sekarang lagi musim ya Pak Budi ya. Sifatnya estetika itu tidak masuk. Ya. Iya benar. Kemudian yang sifatnya juga menyangkut misalnya kita ingin operasi yang sekiranya memang itu tidak ada indikasinya dengan kesehatan, ya itu tidak ditanggung juga. Oke ya, jadi buat pemirsa yang di rumah jelas ya pemirsa, harusnya tahu diri gitu ya. Ini kan pakai anggaran pemerintah gitu. Kalau mamanya memang penyakit tersebut diindikasi untuk mungkin memperbaiki diri sendiri, itu mungkin tidak bisa di cover gitu ya Pak Budi ya. Kecuali kalau umpamanya memang penyakit tersebut mungkin penyakit kronis, kemudian juga bawaan, dan satu lagi bahwa UHC ini memang tentunya diperuntukkan untuk orang-orang yang kurang mampu gitu ya Pak Budi ya. Itu yang paling penting. Oke, sekarang saya ke Pak Budi kembali ya. Berbicara tentang UHC ini Pak Budi, apakah ada perbedaan antara Universal Health Coverage ini dengan jam kesda yang selama ini tentunya sudah diterapkan di Kota Pekalongan ataupun di Indonesia gitu ya? Monggo. Jadi perbedaannya di sini ya, kalau jam kesda dulu itu lebih bersifat kita itu menyediakan anggaran, kemudian bagi warga yang sakit, yang butuh pelayanan kesehatan, kemudian dirawat, baru kita membiayai biaya pelayanan kesehatannya. Jadi lebih ke arah out of pocket ya. Jadi boleh dikatakan, jadi uang yang kita bayarkan itu adalah sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang saat itu membutuhkan pelayanan kesehatan. Ya, jadi dan di rumah sakit itu ya. Ditangani dulu, nanti klaimnya ke kami
yang mengelola jam Kesda. Nah, sebenarnya ketika kita bicara mengenai ada BPJS Kesehatan, setiap daerah itu kalau kita mau bicara UHC sudah tidak diperkenakan lagi sebenarnya sistem pembiayaan kesehatan yang seperti itu. Nah, karena itu kita mendorong supaya Kota Pekalongan ini bisa UHC, di mana sistem pembayarannya itu sistem kapitasi. Jadi kita mendaftarkan warga Kota Pekalongan, kemudian kita nggak perlu lagi membayar ke rumah sakit biaya pelayanan kesehatan mereka berapa gitu. Tapi yang itu yang nanggung adalah BPJS Kesehatan. Jadi kalau kita bayar kapitasi misalnya kapitasinya berapa orang yang kita tanggung, kita serahkan ke BPJS. Nanti BPJS yang mengcover biaya pelayanan kesehatan orang-orang yang kita daftarkan ketika mereka butuh pelayanan kesehatan, mereka ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Ya. Oke, ya mungkin itu secara teknis ataupun dalam antara UHC ini dan juga dinas terkait gitu ya. Tapi perbedaannya sama yang dirasakan secara langsung sama masyarakat antara jam Kesda sama UHC ini apa, Pak Budi? Ada nggak? Ya. Kalau jam Kesda biasanya kita nanti Mbak Anita menyampaikan ya. Kira-kira lebih enak pakai UHC karena apa? Karena kita sendiri tidak repot ya. Dimana kalau menggunakan mekanisme jam Kesda kita harus ada persyaratan dari Dinsos P2KB, dia harus masuk ke DTKS. Lebih ribet gitu ya mungkin ribet, Pak Budi ya. Prosesnya kalau di UHC ini kan ketika mereka butuh pelayanan ya, itu mereka langsung bisa dilayani, kemudian aktifnya itu juga 1 kali 24 jam, bahkan ditunggu aja sudah bisa aktif gitu ya. Tapi kalau jam Kesda itu jadi kita membayari dulu, kemudian baru mendaftarkan, aktifnya itu 14 hari berikutnya ya. Jadi kita dari sisi aspek pembiayaan itu tidak efisien ya, tidak efisien karena apa? Kita membayari dulu. Misalnya biayanya sampai 10 juta, kita membayari mereka yang sakit, kemudian kita daftarkan mereka, baru kita daftarkan mereka. Tapi kalau UHC ini kan dia sakit maupun tidak sakit kita bayarkan, kemudian kalau mereka sakit ya mereka langsung ditanggung, ataupun yang belum punya jaminan ketika kita daftarkan itu 1 kali 24 jam bisa aktif. Luar biasa ya pemirsa, ini bisa dikatakan satu gebrakan gitu ya Pak Budi ya, yang dilakukan oleh mungkin Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ya, untuk bisa mengcover ataupun mencangkup ibaratnya semua agar warga ataupun masyarakat Indonesia bisa mengakses ataupun menggunakan dari itu ya, kartu kesehatan tersebut gitu ya, merasakan. Nah, kita ke Bu Anita lagi. Bu Anita, kalau kita berbicara Bu Anita, Bu Mai ya. Ini agak ngeblank gitu ya Bu, antara Bu Anita dan Bu Mai, soalnya seragamnya sama loh. Oke, Bu Mai kalau kita berbicara tentang jam Kesda gitu ya, apakah UHC ini adalah gantinya jam Kesda gitu? Berarti ketika UHC ini sudah diaplikasikan di suatu kota ataupun kabupaten, berarti jam Kesda tersebut sudah tidak berlaku lagi gitu. Bisa dijelaskan secara detail mungkin, silakan. Baik, UHC, dengan adanya UHC ini di Kota Pekalongan, maka jam Kesda ini sudah tidak berlaku lagi. Jadi jam Kesda diganti dengan UHC. Ngaten nggih, tadi untuk perbedaannya sudah dijelaskan oleh Pak Budi nggih. Kalau jam Kesda ini kita bayari dulu biaya perawatan di rumah sakit dari si pasien ya sebelum didaftarkan. Karena sebelum UHC ini tidak bisa langsung aktif 1 kali 24 jam. Ketika sudah UHC, maka ketika kita mendaftarkan akan langsung aktif. Gitu perbedaannya. Oke ya, jadi buat pemirsa yang di rumah sudah jelas ya bahwa UHC ini merupakan program di mana pengganti ataupun bisa dikatakan upgradean program dari jam Kesda ya. Jadi ini sudah Kota Pekalongan sudah diterapkan kurang lebih ada beberapa bulan ya penerapan program ini ya, per Mei. Nanti kita akan bahas secara tuntas lagi buat pemirsa yang ada di rumah ya. Dan kita break terlebih dahulu mungkin ya Pak Budi ya, dan juga Oh boleh silakan. Ini mungkin Mbak Anita sebenarnya menjelaskan ya. Jadi tidak semua, jadi ketika UHC kita terapkan, kita juga masih memberikan
subsidi atau insentif ya bagi masyarakat yang kurang mampu. Misalnya dengan memberikan kita memberikan transportasi ketika dia dirujuk ke luar kota, kemudian kita juga memberikan insentif kepada penunggu pasien yang ada di luar kota berupa uang harian ya untuk bantuan biaya hidup di sana. Kemudian ada beberapa yang katanya dengan program ya, program itu juga andai kata itu di BPJS tidak ditanggung, maka kita pemerintah daerah yang menanggung. Itu kita sediakan di dalam selain BPJS, anggaran kita siapkan di situ. Wow, luar biasa ya. Ini berarti bisa dikatakan salah satu keunggulan gitu ya, ataupun kelebihan dari penerapan UHC di Kota Pekalongan ya, ataupun di Indonesia, Pak Budi ya. Ini semakin menarik ya pemirsa ya. Jadi buat Anda semuanya mungkin yang belum begitu familiar tentang UHC, jangan kemana-mana karena nanti kita akan membahas lebih detail lagi tentang UHC. So tetap di program Expose, lebih dekat, lebih santai. Terima kasih banyak untuk pemirsa yang ada di rumah masih setia bersama kami, masih di program Expose, lebih dekat lebih santai, dan kita masih membahas topik tentang Universal Health Coverage ataupun UHC di Pekalongan pemirsa. Ini sangat menarik sekali ya pemirsa, karena UHC ini sebenarnya sangat ibaratnya berdampingan gitu kan, sangat dibutuhkan sekali untuk masyarakat Kota Pekalongan yang ibaratnya kurang mampu gitu kan ya. Karena dengan adanya program ini tentunya masyarakat Kota Pekalongan yang membutuhkan itu bisa dikatakan bisa terselamatkan gitu kan tentang kesehatannya. Nah, coba kita membahas UHC ini lebih detail lagi gitu kan. Saya ke Bu Anita terlebih dahulu nggih, Pak Budi. Mohon izin. Oke, Bu Anita, kalau kita berbicara tentang UHC, pasti masyarakat Kota Pekalongan juga pada penasaran. Bagaimana sih step by step-nya untuk cara pendaftarannya? Apakah ada perbedaan? Syaratnya apa saja? Kemudian larinya harus kemana gitu? Apakah seribet ketika pendaftaran Jamkesda gitu kan, harus diurus ke dinas sosial, ke kelurahan, RT, RW, tetangga, sampai kita pusing sendiri, bahkan itu belum langsung bisa jadi. Nah, kalau UHC ini seperti apa? Kalau tadi kita melihat ataupun mendengar dari paparan Pak Budi banyak kelebihannya gitu. Siapa tahu pendaftarannya pun bisa lebih praktis gitu. Monggo. Iya, jadi jika ada pasien yang langsung masuk rumah sakit, otomatis dari rumah sakit itu langsung mengabari kita. Ini Bu, ada pasien UHC atas nama kakak dan SPO-nya dikirim ke kita. Terus kita teruskan ke BPJS. Oke, tapi dengan syarat untuk kalau nggak hari libur itu pasien untuk mengirimkan berkasnya ke dinas kesehatan saat itu juga keluarganya, nggih. Tapi kalau hari libur berarti nanti hari Seninnya atau hari berikutnya. Oke, berkasnya apa saja Bu Anita yang harus disiapkan? Fotokopi KK, fotokopi KTP, sama surat keterangan opnam dari rumah sakit. Iya. Ya. Oke, Bu Anita, berarti apakah ini bisa dipergunakan oleh semua urgensi masyarakat yang ada di rumah sakit itu, atau memang hanya orang yang tidak mampu saja pendaftaran tersebut akan dilayani ataupun di ACC-nya? Kalau dari kita, kalau orang pasien yang sudah masuk ke rumah sakit, otomatis kita daftarkan, itu pun nggak hanya satu, tapi satu kakak. Iya. Jadi pendaftaran tersebut juga akan mengcover tidak hanya orang yang sakit saja, tapi juga kakak yang terdaftar di dalam yang mendaftar tersebut gitu ya. Mungkin buat pemirsa yang ada di rumah, ini bisa dikatakan satu keuntungan ataupun hal yang baik juga ya Bu Anita ya. Jadi yang umpamanya yang mendaftar ataupun yang sakit adalah Bu Anita. Kemudian Bu Anita didaftarkan, kemudian kakaknya yang ikut di dalam Bu Anita itu juga otomatis akan terdaftar juga di dalam UHC ini gitu. Gitu ya. Jadi apakah hanya ada persyaratan itu saja? Kalau umpamanya untuk ibu hamil, kemudian penyakit kronis, apakah ada aturan-aturan untuk pendaftaran yang lebih detail lagi, Bu Anita? Ya, untuk ibu hamil ataupun yang ada penyakit kronis lainnya, itu biasanya ke dinas kesehatan. Bertemu dengan saya di pelayanan atau Pak Sobirin, dia membawa fotokopi KK, fotokopi KTP, sama surat keterangan dari puskesmas yang menerangkan bahwa pasien tersebut memang membutuhkan. Iya. Berarti
masyarakat Kota Pekalongan ke Puskesmasnya minta surat keterangan apa? Surat keterangan yang menyatakan bahwa pasien tersebut membutuhkan perawatan. Oh gitu Iya. ya. Jadi buat pemirsa yang ada di rumah memang ini ada perbedaan untuk pengajuan ya. Kalau umpamanya memang urgensinya waktu itu sangat mendadak, kemudian harus dibawa ke unit gawat darurat, kemudian langsung kalau memang tidak mampu minta surat keterangan ke pihak rumah sakit, kemudian langsung bisa didaftarkan oleh pihak teman-teman dari dinas kesehatan gitu ya. Dalam hal ini adalah bidang ini ya pemirsa. Kemudian kalau umpamanya memang orang tersebut sedang hamil, kemudian memiliki penyakit kronis, membutuhkan untuk check up dan lain sebagainya, itu bisa langsung mendaftarkan, langsung datang ke dinas kesehatan ya. Tidak usah ke dinsos, tidak usah ke RT, RW, kelurahan, kecamatan gitu, nggak usah ya. Nggak perlu, luar biasa ya pemirsa ya. Ini program semoga benar-benar bisa membantu ataupun ibaratnya mengayomi gitu ya masyarakat yang benar-benar membutuhkan, sehingga bisa ke cover gitu kan ya untuk kesehatannya. Nah ini yang menjadi PR adalah mungkin pemerintah. Kita ke Pak Budi terlebih dahulu. Pak Budi, ini kan sepertinya akan mengcover orang masyarakat yang kurang mampu gitu kan ya di Kota Pekalongan. Berbicara mengenai anggaran, apakah ada problematika dengan anggaran di Kota Pekalongan itu tersendiri untuk kesehatan? Apakah benar-benar 100% masyarakat Kota Pekalongan bisa tercover akan program ini? Monggo. Oke, mungkin saya jawab dulu secara umum dulu ya Mas Aziz ya, bahwa orang mempunyai jaminan kesehatan itu ada beberapa segmen ya. Tadi Bu Mei juga ada menyampaikan, ada yang dibayar oleh pemerintah pusat, dibayari oleh pemerintah daerah, kemudian ada yang dia sebagai PNS, kemudian ada yang swasta, ada yang juga ada yang mandiri, ada yang dia bekerja di swasta melalui perusahaan-perusahaan dan lain-lain. Jadi untuk bisa mencapai UHC itu memang gabungan dari semuanya itu, tidak semuanya bahwa ini dibiayai oleh pemerintah, tidak. Nah, tadi juga disampaikan ketika dia membutuhkan pelayanan kesehatan, kemudian dia datang ke rumah sakit. Nah, intinya sebenarnya ketika dia datang dan butuh pelayanan kesehatan di rumah sakit, mereka itu mau dilayani di kelas 3. Kalau tidak mau dilayani di kelas 3, gugur. Ya, jadi persyaratannya itu. Jadi kami hanya memberikan pelayanan di kelas 3 yang dimana identik dengan mungkin bagi orang-orang yang merasa mampu, dan ini mungkin dia di kelas 3 tidak mau begitu ya. Jadi ini salah satu screening kami untuk menjaga bahwa ini memang adil ya yang kita berikan. Nah, anggarannya cukup besar Mas Aziz ya untuk bisa mencapai UHC itu, di mana untuk mencapai jadi dari segmen-segmen itu kemudian untuk bisa mencapai 95% itu berarti dibutuhkan anggaran daerah. Nah, ini yang menjadi kendala di mana komitmen daerah itu, kepala daerah, Pak Wali, Pak Wakil, kemudian Sekda, kemudian DPRD dan eksekutif ini tentunya sepakat komitmen bahwa ini memang dibutuhkan oleh masyarakat sehingga harus kita sediakan. Nah, untuk bisa mencapai itu tentunya anggarannya tidak sedikit, oleh karena itu ya ini menjadi bagian prioritas kalau sudah menjadi komitmen gitu ya. Nah, ada beberapa strategi yang memang kita pakai ya untuk efisiensi dan efektivitas dari pembiayaan atau anggaran yang kita sediakan untuk mendukung UHC ini. Ya ini tidak kita sampaikan di sini Mas Aziz. Jangan dong Pak Budi ya. Jadi tidak dipaparkan secara detail juga ya Pak Budi ya. Tapi insya Allah kalau kita berbicara tentang cover yang akan di cover oleh pemerintah Kota Pekalongan, insya Allah aman gitu ya Pak Budi ya. Oke ya, ini sangat jelas dan juga detail ya buat pemirsa yang ada di rumah. Jadi kadang kayak gini Pak Budi, ketika kita menyampaikan wah berarti enak ya bisa di cover, ya itu tetap ada aturan-aturannya gitu ya Pak Budi ya. Seperti tadi yang sempat disampaikan oleh Pak Budi bahwa ya mau nggak kalau memang untuk ditempatkan untuk pelayanan kelas 3 ya silahkan gitu kan ya. Tapi ketika kita mampu, kenapa kita harus mengambil hak orang yang tidak mampu gitu ya Pak Budi? Harusnya kita berbijak gitu kan ya dalam bersikap dan juga mengambil tindakan. Oke, kita ke Bu Mai. Bu Mai berbicara tentang kendala tadi ya. Pak Budi kan sudah menyampaikan sedikit gitu. Mungkin Bu Mai bisa menjelaskan secara detail kendala ataupun permasalahan apa saja sih yang sering terjadi ataupun muncul yang menjadi keluhan masyarakat selama penerapan UHC ini dilangsungkan gitu. Monggo. Baik, untuk pendaftaran UHC ini tadi sudah dijelaskan Mbak Anita mekanismenya nggih. Kemudian untuk kendalanya itu beberapa yang kami temukan, itu yang pertama adalah kendala administratif ya.
Contohnya NIK yang belum padan ya, NIK-nya tidak ditemukan gitu ya. Kemudian ada juga ya yang ternyata dia ini warga luar Kota Pekalongan. Jadi ini kan tidak bisa kita daftarkan karena UHC ini khusus untuk penduduk Kota Pekalongan gitu. Kemudian yang kedua, biasanya itu masyarakat itu ketika berobat ke layanan kesehatan ke puskesmas atau ke rumah sakit, mereka itu belum siap dengan berkas ya. KTP KK mereka kadang kan tidak bawa. Apalagi kalau mereka ini sifatnya urgent, sakit mendadak langsung ke puskesmas atau ke rumah sakit. Padahal ketika mereka membutuhkan untuk dirujuk, misalnya dari puskesmas ke rumah sakit, itu dirujuk itu kan harus cepat karena kan menyangkut nyawa ya. Nah, sementara mereka tidak membawa berkas. Padahal kan harus didaftarkan saat itu juga supaya bisa aktif. Nah, itu kendalanya beberapa seperti itu. Mereka belum siap dengan berkas. Ini khusus untuk yang rujukan ya. Rujukan ini kan harus cepat. Tapi kalau mereka sudah langsung ke rumah sakit karena urgent, itu masih ada waktu 3 kali 24 jam di rumah sakit. Itu nggih. Yang menjadi kendala adalah yang rujukan dari puskesmas ke rumah sakit. Oke, ya kalau kita mendengarkan tadi kendala yang ditemui secara langsung setelah penerapan UHC ini di masyarakat ternyata tidak begitu begitu berat gitu ya Bu ya, paling administratif saja ya seperti NIK yang mungkin tidak sesuai sehingga pendaftarannya agak lumayan susah gitu kan ya. Jadi buat pemirsa yang ada di rumah mungkin kalau mau mendaftar UHC ini mungkin dipastikan terlebih dahulu ya, dicek terlebih dahulu untuk NIK-nya. Kalau memang sudah didaftarkan kemudian ada permasalahan NIK-nya langsung diperbaiki, mungkin bisa langsung datang ke Diduk Capil gitu ya agar segera bisa diproses oleh pihak dinas kesehatan tersebut. Oke, kemudian kita ke Bu Anita. Bu Anita, kita membicarakan tentang sosialisasi ya. Ini kan tidak jarang gitu kan. Belum semuanya masyarakat Kota Pekalongan familiar akan program UHC ini. Sosialisasi apa saja yang sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan agar masyarakat Kota Pekalongan seluruh lapisan masyarakatnya itu paham. Oh, ternyata Jamkesda sekarang sudah dialihkan ya menjadi UHC gitu. Monggo. Jadi karena adanya UHC itu masyarakat banyak yang datang ke Dinas Kesehatan untuk menanyakan bagaimana caranya dan gitu. Dari situ kita sosialisasi satu-satu kadang begitu. Capek ya Bu Anita ya, luar biasa. Oh berarti melakukan sosialisasinya secara face to face gitu ya. Kalau boleh tahu berarti pemirsa yang ada di rumah bisa datang ke bagian mana gitu ya. Kalau mau ke Dinas Kesehatan untuk mendaftarnya, apa langsung tanya ke pihak sana atau seperti apa? Ya bagian pelayanan Jamkesda. Nanti dari sana pasien bisa dikasih diarahkan informasi, ya untuk bisa menemui sama petugas yang sedang bertugas pada saat itu gitu ya. Kemudian ada lagi mungkin sosialisasi lainnya dari petugas puskesmas yang ada di pendaftaran, biasanya nanti dia ikut sosialisasi ke masyarakat. Oke, ada lagi? Ada dong hari ini. Oh iya. Gimana sih wanita speechless ya melihat ketampanan Pak Budi. Hari ini kita juga sosialisasi Bu Anita ya untuk agar masyarakat yang ada di rumah gitu kan yang menyaksikan program Expos ini tahu oh ternyata ada perubahan, oh ternyata cara daftarnya seperti ini, seperti itu. Jadi step by stepnya itu sudah paham gitu. Jadi ketika datang ke Dinas Kesehatan pun nggak bolak-balik gitu ya Bu Anita ya sudah tahu nih berkas apa saja yang harus dibawa gitu kan ya. Kadang kan kebanyakan masyarakat itu tidak tahu, kemudian harus bolak-balik, kemudian malas sehingga mereka tidak tercover oleh kesehatan tersebut gitu kan. Tapi kalau di sini sudah dijelaskan secara detail dari A sampai dengan Z gitu kan ya. Insya Allah ketika nanti datang ke Dinas Kesehatan sudah tinggal melayani saja gitu ya Bu Anita. Oke, mungkin saya ke Pak Budi ya. Pak Budi ada yang mau ditambahin mungkin tentang sosialisasi monggo? Ya sebentar nih. Ada tadi dari kendala itu juga ada satu monggo. Yang sering terjadi diantaranya ketika orang masyarakat ya. Warga ini merasa saya dulu sudah punya jaminan, kemudian tahu-tahu ketika mau dipakai itu tidak aktif gitu ya, karena waktu itu yang membiayai dari PBI, APBN misalnya dibiayai jadi iurannya dibayari dari pemerintah pusat. Nah, memang pusat ini datanya itu sering bergonta-ganti, jadi bulan ini dia tahu-tahu non aktif gitu. Nah, bisa jadi itu
di masyarakat terjadi hal demikian, sehingga banyak yang kemudian loh, tempat saya itu kemarin aktif, ini kok tidak aktif gitu kan. Nah, ini tugasnya Mbak Anita ini untuk bisa melayani yang orang-orang seperti ini gitu. Jadi yang dibiayai dari APBN tahu-tahu putus seperti itu. Tapi itu bisa ini ya Pak ya, bisa ditanggulangi ya untuk hal-hal seperti itu ya. Apa tidak bisa harus langsung ke pusatnya? Karena kan yang membiayain pusat gitu. Ya, jadi ini kalau mau tidak mau nanti APBD. Oke, larinya tetap ke APBD ya. Kalau memang orang tersebut domisilinya KTP-nya di Kota Pekalongan. Bisa gitu jadi ya. APBN lagi, kalau dia masih DTKS kita usulkan ke pusat untuk diaktifkan kembali. Oh bisa ya. Jadi untuk masyarakat Kota Pekalongan, kalau mamanya anggarannya dari APBN, ketika memang ada kendala masih di Kota Pekalongan, dari pihak dinas terkait pun akan membantu gitu ya, mengaktifkan kembali. Tapi biasanya untuk antisipasi awal dia masuk ke APBD dulu, Oke. nanti setelah itu kita usulkan lagi kembali lagi ke awalnya APBD. gitu ya Pak Budi, luar biasa loh ini Pak Budi, effort banget, baik banget ya pemirsa ya. Oke, buat pemirsa yang ada di rumah, nanti kita lanjutin lagi Pak Budi, Bu Mai dan juga Bu Anita ya, tentunya kita akan lanjutin lagi masih membahas tentang Universal Health Coverage ataupun UHC di Kota Pekalongan. So tetap di program Expose, lebih dekat, lebih santai. Kita kembali lagi masih di program Expose, lebih dekat, lebih santai, masih bersama dengan Pak Budi selaku dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, kemudian juga ada Bu Anita, kemudian juga ada Bu Mai juga, luar biasa sekali ya. Ini obrolan kita semakin kesini semakin dalam ataupun deep gitu ya Pak Budi ya. Ini kayaknya kalau mamanya sambil ngopi, ngobrolnya di luar kayak lebih asik lagi ya Pak Budi ya. Lama ya kita nggak ngobrol-ngobrol di hotel-hotel gitu ya. Dulu kalau mamanya sama Bu Ali itu seringnya ngobrolnya di hotel sini, pindah ke sini, pindah ke situ gitu ya. Ini kayaknya nanti kita programkan lagi buat pemirsa yang ada di rumah biar santai gitu, nggak tegang. Ini kayaknya Bu Anita masih tegang aja dari segmen 1, segmen 2, segmen 3. Tapi nggak apa-apa ya Bu Anita ya. Oke, kita lanjutin lagi. Saya mau ke Pak Budi ya. Ini kita kalau mamanya berbicara tentang program ya Universal Health Coverage ataupun UHC di Pekalongan ini, apakah program ini sesuai dengan program BPJS Kesehatan prabayar Pak Budi? Seperti pelayanan, kemudian juga obat yang diberikan ini tidak ada perbedaan. Apa mungkin ada perbedaan juga karena ada keterbatasan tersebut, monggo? Ya, jadi UHC ini merupakan program ini ya, program bersama sih sebenarnya, bahwa BPJS ini juga bertanggung jawab terhadap keberhasilan program UHC yang ada di Indonesia ya. Nah, yang sering kita rasakan itu adalah persepsi masyarakat ya, terutama bagi masyarakat yang dibiayai oleh pemerintah ya, jaminan kesehatannya, BPJS-nya. Mereka akan merasa saya kok didiskriminasi, kayaknya pelayanan dibeda-bedakan gitu. Ini yang sering dirasakan masyarakat seperti itu, padahal sebenarnya tidak gitu kan. Apalagi sekarang ini kalau kita boleh tadi mungkin ini ya, bahwa syarat sekarang untuk bisa mendaftar syarat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan itu kan yang penting kita punya kartu BPJS ya. Nah, itu dulu pada saat waktu itu ya. Nah, seringnya kan kartu BPJS itu didesain tidak ada pembedaan ini untuk kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu enggak ada. Sehingga itu sebenarnya perasaan orangnya saja ketika merasa dibeda-bedakan itu ya. Jadi kayak kartu saya dengan kartu mereka itu sama, kartu BPJS-nya gitu ya. Nah, ini yang harus dipahami oleh masyarakat, bahwa tidak ada diskriminasi terhadap pelayanan kesehatan ya. Diskriminasinya bukan diskriminasi, tapi pelayanan itu sesuai dengan kelasnya gitu. Tapi kelasnya itu sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan ya. Yang membedakan sebenarnya lebih banyak ke aspek fasilitasnya. Ya, kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu fasilitasnya kan memang berbeda. Nah, oleh karena itu saya berharap ya dengan sudah tidak ada lagi gitu ya, bahwa persepsi masyarakat saya merasa didiskriminasi karena menggunakan kartu BPJS. Nah, apalagi sekarang kalau kita mau dilayani di rumah sakit yang ada kaitannya dengan dibiayai oleh BPJS Kesehatan, cukup membawa KTP aja nggak masalah.
Ya, jadi KTP, kemudian dilihat NIK-nya. Nah, kemudian NIK-nya ini sudah terdaftar atau belum di BPJS Kesehatan. Kalau belum, nanti urusannya dengan Mbak Anita. Gitu. Kalau sudah, ya berarti langsung dilayani tanpa harus melihat di database-nya sudah muncul. Ini yang bersangkutan masuk BPJS-nya dibiayai oleh siapa. Nanti ini harus di kelas berapa itu sudah ada begitu. Ya. Luar biasa ya buat pemirsa yang di rumah. Jadi memang mungkin lebih tepatnya adalah mindset kita yang harus dirubah gitu ya, sudut pandangnya kalau umpamanya masalah pelayanan, antara itu pelayanan kesehatan kemudian juga obat-obatannya diberikan itu sebenarnya sama semuanya ya Pak Budi ya. Memang yang membedakan adalah fasilitasnya, jelas gitu kan ya, karena fasilitas tersebut kan ada tingkatan-tingkatan kelasnya pemirsa. Iuran yang dibayarkan pun kan berbeda-beda gitu ya Pak Budi ya. Itu hanya itu saja yang membedakan. Kalau memang teman-teman ataupun pemirsa yang ada di rumah pengen memiliki fasilitas yang bagus, ya mau nggak mau memang harus yang prabayar gitu ya Pak Budi. Oke, buat pemirsa yang ada di rumah, sekarang kita ke Bu Mai ya. Bu Mai, kalau memang kita berbicara tentang fasilitas pelayanan kesehatan gitu kan ya, yang dapat ibaratnya menggunakan UHC ini, pelayanan kesehatan di mana saja sih? Apakah semua rumah sakit yang ada di Indonesia ini bisa, puskesmas juga bisa, atau seperti apa? Ada kualifikasinya mungkin, monggo. Oke, baik, untuk pelayanan kesehatan bagi warga yang sudah didaftarkan UHC itu bisa di mana saja, di fasilitas kesehatan dimanapun, termasuk ketika warga Kota Pekalongan yang domisilinya di luar Kota Pekalongan, dia kebetulan sakit, maka dia bisa mengakses rumah sakit ataupun puskesmas di mana dia tinggal. Tidak harus di Kota Pekalongan. Aturannya sama dengan aturan BPJS, jadi bisa dilayani di semua fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS. Wow, luar biasa ya pemirsa yang ada di rumah ya. Ini sepertinya akan memudahkan kita semuanya ya, pengguna kartu tersebut ataupun UHC ini tersendiri. Oke, sebentar kita ke Bu Anita ya. Mungkin kalau umpamanya tadi Bu Mai sudah menjelaskan, sebenarnya ini bisa digunakan di tempat pelayanan kesehatan di mana saja. Yang penting adalah pelayanan kesehatan tersebut ataupun tempat tersebut bekerja sama dengan BPJS gitu ya. Tadi juga ada satu contoh kasus gitu. Berarti kalau umpamanya nih Aziz ya sedang di Surabaya gitu kan ya, bekerja di sana tapi domisili di sini gitu, kemudian Aziz di sana tidak mampu, kemudian mau mendaftarkan UHC ini, berarti bisa gitu ya, bisa langsung melalui dari data sana, atau mungkin harus menghubungi sini dulu, atau seperti apa teknisnya gitu mungkin Bu Anita? Teknisnya itu kalau tahu Kota Pekalongan sudah UHC, dari Surabaya itu nanti ngabarin PIC-nya rumah sakit ataupun dinas kesehatannya. Jadi ngabarin ini ada warga Kota Pekalongan masuk ke rumah sakit. Nanti dari kita daftarkan ke BPJS. Oke, jadi iya. Pengetahuan dari masyarakat itu ketika kota ataupun kabupaten tersebut sudah UHC apa belum juga harus tahu ya Pak Budi ya. Kalau nggak tahu itu susah ya untuk kita memberitahu dari rumah sakit yang sedang kita datengin tersebut gitu kan ya. Luar biasa ya pemirsa yang ada di rumah. Tapi ini semoga buat masyarakat yang ada di rumah, masyarakat Kota Pekalongan terlebih khusus yang menyaksikan ini ya, Kota Pekalongan sudah menerapkan UHC. Mungkin buat Anda yang ada di sanak saudara dan juga lain sebagainya yang ada di luar kota, kemudian memang tidak mampu, kemudian mau menerapkan ataupun menggunakan hak Anda untuk menggunakan UHC ini, silakan Anda bisa langsung konfirmasi ataupun ke pihak rumah sakit tersebut ya. Nanti otomatis gitu ya, pihak rumah sakit akan menelpon Dinas Kesehatan Kota Pekalongan. Berarti kalau konfirmasi, biasanya konfirmasinya harusnya gimana sih Bu untuk mengucapkan itu ke pihak rumah sakitnya itu ketika kita mau mengeklaim UHC ini gitu? Iya, di bagian pendaftarannya. Oh gitu ya. Jadi nanti ngabarin, Bu, saya ingin menggunakan UHC gitu ya. Betul. Otomatis nanti rumah sakitnya menghubungi PIC-nya. Oke ya, jadi sangat gampang ternyata pemirsa, tidak butuh A, B, C, D, E sampai Z, tapi juga tinggal konfirmasi aja ke pihak pendaftaran. Kalau memang menggunakan UHC tersebut, nanti dari pihak UHC nanti langsung akan menghubungi PIC-nya dari kota ataupun kabupaten yang sudah menerapkan UHC, dan itu langsung 1 kali 24 jam langsung aktif ya Bu Anita ya. Nanti dibantu, jadi itu nanti akan gratis, namun dengan tentunya ibaratnya fasilitas-fasilitas yang ada yang sudah ditentukan gitu ya. Oke, kemudian kalau umpamanya
kita berbicara cara penggunaan UHC ini sendiri, Pak Budi mungkin bisa dijelaskan gimana sih caranya penggunaan UHC ini ketika masyarakat Kota Pekalongan sudah terdaftar gitu. Kan Aziz mungkin istrinya hamil gitu ya Pak Budi ya, contoh kasus ya. Amin ya Pak Budi, istrinya cepat hamil, doain dong Pak Budi. Pak Budi diem aja deh. Jadi istri Aziz hamil, kemudian kan ini kan UHC ini kan ada peruntukan khusus gitu kan, seperti ibu hamil, difabel, kemudian juga penyakit-penyakit kronis. Kalau ibu hamil ini kan otomatis harus check up setiap bulannya gitu Pak Budi. Kemudian kan sudah terdaftar di UHC ini. Bagaimana cara penggunaan UHC tersebut gitu Pak Budi? Mungkin secara teknisnya bisa dijelaskan, monggo. Ya, jadi sebenarnya fasilitas yang dijamin oleh BPJS itu sesuai dengan peruntukannya ya. Jadi kalau misalnya yang bersangkutan itu sakit, kemudian juga dia secara preventif, promotif, butuh pelayanan kesehatan itu ditanggung ya. Tapi sesuai dengan tahapannya ya. Jadi yang pertama ketika dia itu butuh pelayanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama, maka dia akan mendapatkan fasilitas kesehatan tingkat pertama dulu. Misalnya dia ibu hamil, dia kan mendapatkan perawatan pelayanan kesehatan selama 6 kali, minimal 6 kali pemeriksaan kandungan ya, 6 kali. Kemudian dia dapat fasilitas USG dan sebagainya. Itu semuanya dijamin melalui BPJS ya. Kemudian bagi yang mereka misalnya orang-orang yang tertentu, misalnya penyakit kronis yang setiap saat harus periksa di puskesmas, itu juga mendapatkan fasilitas itu ya. Kemudian termasuk cek laboratorium juga bisa mendapatkan fasilitas itu. Nah, yang biasanya terjadi itu ya, bahwa di masyarakat ini intinya ya bahwa masyarakat ini ketika UHC ini yang nanti kami ini ya, jadi mohon untuk bahwa ini memang kebijakan kami ya, bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas anggaran, maka memang tidak semuanya semua masyarakat yang ingin didaftarkan itu kita daftarkan, karena memang keterbatasan anggaran yang ada di kami. Tetapi jaminannya adalah ketika yang bersangkutan butuh pelayanan kesehatan, maka bisa kita jamin kesehatannya. Begitu. Oke, mungkin lebih tepatnya adalah Dinas Kesehatan Kota Pekalongan lebih menggunakan skala prioritas ya Pak Budi ya, karena memang teman-teman, tapi tidak hanya itu saja pemirsa, tidak hanya menggunakan skala prioritas, tapi seperti tadi yang sudah disampaikan Pak Budi, ketika memang secara urgent gitu kan ya, masyarakat Kota Pekalongan sangat membutuhkan hal tersebut, otomatis akan dilayani dengan baik gitu ya Pak Budi ya. Jangan sampai nanti berbondong-bondong semuanya, tidak sakit gitu kan, tiba-tiba mau minta UHC ini gitu kan, itu kan tidak masuk ke dalam skala prioritas gitu ya. Baik, sekarang saya ke Bu Mai. Bu Mai, adakah target ke depan yang ingin dicapai Dinas Kesehatan Kota Pekalongan perihal penerapan UHC ini, Bu Mai? Monggo Bu Mai. Apa mungkin sudah tercapai gitu? Kalau saat ini kita sudah mencapai UHC, Mas Aziz, nggih, karena penduduk yang punya jaminan kan sudah melebihi dari 95%. Kalau harapannya ke depan itu nggih, kita ingin 98. Kalau 100% mungkin susah nggih, 100% itu sempurna ya, angka sempurna. Jadi harapannya kita menambah lagi menjadi 98%. Mudah-mudahan dari pemerintah kota bisa memberikan dukungan anggaran. Amin ya robbal alamin. Luar biasa sekali, semoga apa yang diharapkan tadi gitu bisa terrealisasi ya pemirsa ya. Oke, kita last question mungkin dari Pak Budi terlebih dahulu, pesan untuk masyarakat dan juga untuk program UHC ini ke depan. Monggo Pak Budi. Baik, jadi tadi di awal kami sampaikan bahwa sebenarnya UHC ini adalah kata kuncinya adalah penjaminan kesehatan secara adil ya. Jadi memang adilnya untuk siapa? Untuk masyarakat yang membutuhkan. Jadi kami mohon bagi masyarakat yang mampu, juga sesuai dengan ketentuan, misalnya dia itu dari perusahaan, harus yang didaftarkan dari perusahaan, kemudian mereka juga yang swasta yang mampu dan sebagainya, dari mandiri, itu memang
seyogyanya mereka mendaftar melalui jalur tersebut ya. Jadi untuk bisa mencapai 98% itu sebenarnya tidak hanya upaya pemerintah tapi upaya masyarakat untuk bisa sadar untuk memiliki jaminan kesehatan itu. Saya kira lebih efektif dan efisien karena sistem gotong royong ini yang kita pakai jadi gitu. Luar biasa, terima kasih banyak Pak Budi. Ini Pak Budi sangat bijak ya pemirsa ya. Senang saya ketemu sama Pak Budi pemirsa. Dapat ilmu baru gitu. Silakan Bu Mai mungkin bisa menambahkan yang ingin disampaikan oleh ke masyarakat, kemudian juga untuk program UHC ini. Silakan. Baik, sedikit menambahkan terkait tadi pendaftaran UHC kembali lagi itu sebenarnya ada 2 jalur Yang pertama itu pendaftaran dari Vaskes, kemudian yang kedua adalah pendaftaran yang secara reguler. Kalau yang pendaftaran di Vaskes itu adalah mereka yang memang saat itu berada di rumah sakit. Jadi otomatis nanti kita daftarkan dan itu langsung aktif selama persyaratannya memenuhi tadi. Kemudian yang kedua masyarakat yang tidak sakit tapi pingin punya jaminan tadi yang seperti Mas Aziz sampaikan itu akan kami masukkan ke dalam daftar istilahnya daftar tunggu ya, karena kita ada prioritas tadi yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas. Prioritasnya adalah mereka yang ibu hamil, kemudian bayi, balita yang punya penyakit kronis, kemudian difabel dan lain sebagainya, itu nanti akan kita prioritaskan. Jadi bukan berarti kita tidak melayani tetapi karena ada prioritas. Oke, terima kasih banyak Bu Mai. Bu Anita sedikit mungkin bisa menambahi, monggo. Untuk warga masyarakat jika ingin membutuhkan sosial kurang jelas atau bina bisa menghubungi PIC Dinas Kesehatan. Oke, nanti bisa langsung ketemu sama Bu Anita ya agar dijelaskan secara detail bagaimana step by stepnya. Nomor HP mau disebar? Boleh. Yakin? Sudah tersebar. Sudah tersebar. Silakan Bu Anita bisa disebar mungkin. Dengan nomor HP 085 729 090 405. Luar biasa Bu Anita ini orangnya kayaknya tulus banget gitu ya untuk melayani masyarakat Kota Pekalongan. Ini luar biasa ya. Banyak reward kayaknya dari Pak Budi dan juga Bu Mai ya. Pak Budi terima kasih banyak atas waktunya, Bu Mai terima kasih banyak, Bu Anita terima kasih banyak. Ini satu hal knowledge ataupun satu pengetahuan baru lagi tentunya buat masyarakat yang belum paham gitu kan perubahan antara dari jam keseda ke UHC. Semoga ini bisa jadi manfaat ya Pak Budi untuk kita semuanya dan untuk pemirsa yang ada di rumah. Dan buat pemirsa yang ada di rumah juga tidak terasa kita harus pamit undur diri dari program Expose. Lebih dekat lebih santai. Jangan sampai lupa tentunya untuk terus saksikan program Expose hanya di BTV. Saya Mahendra pamit. Wassalamualaikum. Sampai jumpa.